lagi katakan, sampai akhir hidupku. Kami siap memuji Tuhan. Kami mau siap mengagungkan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bersukacita? Sungguh Tuhan itu luar biasa. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita agungkan Tuhan. Dengan lagu lama ya saudara. Tapi saya percaya biarlah lagu ini boleh membangkitkan semangat kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu sekali lagi katakan, Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Amin. Sebab tangan Tuhan selalu. Sekali lagi ya saudara katakan, Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu sekalipun. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan. Sebab tangan Tuhan yang selalu menopang. Katakan, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Amin. Haleluya. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Oh, haleluya. Amin. Jangan ragu ikut Tuhan. Amin. Sebab Dia yang selalu menopang kita. Apapun masalah, jangan ragu ikut Tuhan. Mari siapkan hati kita. Saya persilakan saudara duduk kembali untuk mendengar
mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah. Gak ada yang gak punya masalah. Tapi tetaplah percaya. Hanya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita mendapatkan jawaban. Yesus ada di sana.
Kami percaya di dalam nama Yesus, kami mendapat jaminan di dalam segala hal. Itu sebabnya kami bersyukur, itu sebabnya kami ada di tempat ini, karena kami ingin memberikan pujian, penghormatan, dan pengagungan kepada Tuhan. Sebab memang hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Biar pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkarya lebih jauh, sehingga kami semua boleh diberkati lewat firman Tuhan. Sadar kekurangan dan keterbatasan kami, sepenuhnya kami mengandalkan Tuhan. Roh Kudus berkarya, baik kami hamba yang menyampaikan dan juga kami semua yang mendengar. Kami boleh sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pemateri atau pembicara yang ketujuh untuk tema bulan Natal kita, Tuhan di tengah krisis. Ibarat kalau kita sedang membangun rumah, ini sudah sekitar 80% kalau menurut saya. 80%, 90% ya. Kemarin sudah dijelaskan sedemikian rupa sama Pastor Paul ya. Jadi saya tinggal nambahi genteng yang kurang, keramik yang kurang, apa-apa yang kurang gitu ya. Mau dibikin got, kasih got ya supaya kelihatan lebih bagus. Dan nanti untuk finishing dan interiornya ditunggu waktu Natal ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat pembacaan kita dari Mika pasal 5. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mika pasal 5 mulai ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Bapak Ibu Saudara, ya sedikit review untuk latar belakang dari kitab Mika ini sudah banyak diuraikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Saya hanya memberikan satu garis besar saja, satu rangkuman tentang latar belakang Mika ini. Kenapa sampai Mika ini diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini? Sebetulnya firman Tuhan yang disampaikan atau ditulis oleh Mika ini sebuah kritikan, sebuah teguran keras, dan sebuah nasihat juga bahwa kondisi mereka saat itu adalah sedang dalam kondisi krisis. Krisis apa saja yang terjadi ya. Sudah banyak diceritakan kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Kalau kita bisa rangkum itu ada sekian banyak pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh Israel ya. Ada banyak pemimpin yang korup ya. Pemimpin yang korup, jadi pemimpinnya ini istilahnya
mengambil uang anggaran atau uang yang tidak seharusnya mereka ambil. Ada nabi palsu di sana, ada imam-imam yang fasik, ada pedagang-pedagang yang tidak jujur, ada hakim yang mudah disuap. Ada juga dosa. Dosa apa saja? Ada dosa ketidakadilan, penindasan terhadap petani dan penduduk. Ada keserakahan, ada kekikiran, ada kebejatan dan penyembahan berhala. Itu memang kondisi yang terjadi pada saat itu, baik di Israel maupun di Yehuda, ya, Samaria dan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Mika menyampaikan tentang dosa dan pelanggaran mereka. Kitab Mika ini isinya tentang bagaimana Mika menyampaikan tentang dosa dan pelanggaran mereka, tentang kepastian hukuman Allah dan janji pemulihan ketika Mesias memerintah. Kira-kira itu bagian-bagian yang kita bisa rangkum, ya. Jadi pelanggarnya disampaikan, dosa-dosa mereka disampaikan, dan yang penting yang disampaikan oleh Mika adalah ada kepastian hukuman Allah, namun akan ada janji pemulihan dari Allah ketika nanti Mesias datang, Mesias memerintah. Bapak Ibu Saudara, krisis itu bisa diartikan sebagai keadaan yang berbahaya, keadaan yang suram, atau keadaan yang genting. Jadi situasinya itu situasi yang kacau, situasi yang tidak nyaman, situasi yang membahayakan. Terlihat sebuah kemerosotan ekonomi, kemerosotan iman, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Saudara, saya ingin sampaikan, sebetulnya krisis ini pun ada penyebabnya. Ya, kalau ngomong secara global atau kalau ngomong tentang berita update sekarang, ya krisis itu bisa disebabkan oleh bencana alam gitu ya. Karena bencana alam lalu terjadi krisis seperti yang baru-baru terjadi ya. Mulai ada masyarakat yang kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda, dan sebagainya. Tempat mereka sudah tidak nyaman lagi. Itu bagi mereka krisis. Tapi penyebabnya kita tahu itu bencana alam, gunung meletus. Atau krisis bisa saja terjadi karena adanya wabah, ya, pandemi yang sekarang ini masih terjadi. Dan hebatnya wabah ini bisa menghantam ke sektor-sektor yang lain, bukan hanya kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, ya, hubungan sosial masyarakat, dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai bersangkutan dengan masalah politik dalam negeri, politik luar negeri, dan sebagainya. Kita tidak membahas itu. Tapi ada penyebab yang berikutnya, yang itu juga terjadi pada masa Mika waktu itu adalah human error. Kalau kita perhatikan, tadi yang saya sampaikan, ada pemimpin yang korup, ada nabi palsu, ada imam-imam yang fasik, dan seterusnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 ya, pasal 1 ayat yang ke-5 atau yang ke-6, coba sih. Ya, pasal 1 ayat 5. Semuanya ini terjadi, perhatikan, karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Bapak Ibu Saudara, persoalan intinya di situ adalah penyebabnya adalah human error. Karena masyarakatnya melakukan kesalahan, pemimpinnya melakukan kesalahan, melakukan error dalam pemikiran, dalam tindakan, dalam perbuatan,
dan sebagainya. Ada rancangan-rancangan yang dibangun. Tapi memang penyebab utamanya adalah ada tindakan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, krisis yang terjadi di Israel dan Yehuda pada waktu itu karena human error, karena tindakan manusia yang salah, tindakan orang-orang yang salah pada saat itu. Mengakibatkan rusaknya banyak hal. Ya, keluarga, perusahaan, dan sebagainya. Human error itu bisa merusak sampai ke situ, Bapak Saudara. Kalau zaman Israel, zaman Yehuda, itu mungkin gambarannya ya rusak secara ekonomi, secara sosial. Tapi kalau kita bicara hari ini, kita bicara saat-saat ini, situasi terupdate saat ini, ternyata human error itu bisa merusak kondisi rumah tangga, kondisi keluarga. Ketika salah satu keluarga ada satu yang error gitu ya, entah kepala keluarga, entah istri, entah anak-anak, pasti di situ terjadi krisis. Ketika pemimpin perusahaan atau karyawan atau staf khusus, orang-orang penting di perusahaan itu melakukan error, pasti perusahaan ini terjadi sebuah krisis. Ketika pemimpin gereja, ketika gembala gereja, pemimpin rohani di satu gereja atau komunitas Kristen melakukan error, terjadilah sebuah krisis. Ya, baru-baru berita ya yang kita dapat lihat seorang guru, ya tidak usah disebut dari komunitasnya, itu bisa sampai melakukan pelecehan kepada sekian belas muridnya. Ketika pemimpinnya melakukan error, krisis terjadi dan tempat itu sempat ditutup dan sang guru atau sang pemimpin di situ harus berurusan dengan polisi. Penyebabnya karena adanya human error. Apalagi kalau ngomong soal bangsa, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti tahu dengan jujur ketika pemimpin korup, ketika pemimpin melakukan politik yang tidak sehat. Ketika human error terjadi dalam diri mereka, bangsa ini jadi tidak karu-karuan. Ya. Kalau saya ngomong sederhananya ya, sebetulnya kalau misalnya di bangsa kita tidak ada orang-orang yang melakukan human error, Indonesia pasti cepat maju. Ya. Gambarnya seperti itu Bapak Saudara. Jadi dapat disimpulkan begini, ketika pemimpin atau oknum itu melakukan error, maka di situ pasti akan terjadi krisis. Bapak Ibu Saudara, ini kita ngomong tentang penyebab. Pertanyaannya, apa tindakan terhadap krisis? Apa krisis itu bisa dicegah? Atau apakah krisis itu bisa diperbaiki? Apa tindakan Tuhan? Saya ingin mengarahkan kita kepada satu sisi. Dari sisi pencegahan itu juga bisa sebetulnya. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah keluarga, ya, keluarga ini taruhlah sang suami ini, ya, sudah tidak kerja misalnya, terus sukanya minum-minum, ya, minum tidak apa-apa, tapi kalau minum-minum konotasinya sudah beda, ya, suka judi, pulang malam dan pokoknya tidak karu-karuan deh, ya, error sang kepala rumah tangga. Pulang-pulang istri dikaplok, ya, anak ditendang, mungkin seperti itu. Ya. Ada dua cara menurut saya supaya krisisnya selesai. Supaya rumah tangga ini jadi tentram, supaya rumah tangga ini jadi enak. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama, ya dinasihati supaya bertobat ya. Itu kan jalan yang aman. Tapi kan sulit. Pertobatan seseorang itu kan kurun waktunya relatif, ya, bisa cepat, bisa lambat, bisa lama. Ya. Memang ini keuntungannya memberi kesempatan dan harus dilakukan pendampingan. Tetapi ada cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua,
bukan hanya disuruh bertobat. Cara yang kedua, sang suami dicabut nyawanya. Beres. Ya. Supaya keluarga ini tidak krisis lagi. Ya, mungkin sang istri bisa kerja atau apa. Tapi persoalan krisisnya kan sudah diselesaikan. Ya, jadi ada dua hal di situ. Ya. Gambaran ini Bapak Saudara kira-kira sama dengan tindakan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah krisis yang terjadi di antara orang Israel pada waktu itu. Ya. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang ada tadi yang saya bacakan, kita menemukan bagian-bagian itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi Tuhan, kalau kamu nurut, kamu akan diubahkan. Tapi kalau kamu tidak nurut, dihukum. Hukuman itu bisa dalam pengertian yang lebih tajam, pengertian yang lebih ngeri adalah dibinasakan. Ya, dibunuh, dihabiskan, angkatan yang jahat ini, angkatan yang error ini, angkatan yang semuanya kesalahan, semuanya dosa yang dilakukan. Karena ini pembuat krisis yang terjadi. Jadi Bapak Saudara, di bagian ini, bagian yang kedua saya ingin sampaikan tentang tindakan Tuhan di tengah krisis. Tindakan yang pertama, apa tindakan Tuhan di tengah-tengah krisis? Yang pertama, penampian. Kita lihat ayat 2 kembali. Ayat 2, sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Perhatikan kata Ia membiarkan. Lalu di situ ada kata selebihnya atau sisanya akan kembali. Jadi begini Bapak Saudara. Pada waktu itu ada angkatan orang-orang yang melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Dikatakan di situ Ia membiarkan. Mau berbuat dosa silakan. Hukuman akan jalan. Tetapi lihat, Tuhan juga kumpulkan orang-orang selebihnya. Jadi memang tidak semua orang Israel dan Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang dursila. Ada sebagian yang nanti dikumpulkan. Dan ini adalah generasi baru, kaum sisa yang saleh. Kenapa saya katakan ini adalah sebuah penampian, tindakan Allah yang pertama ini? Kemarin Pastor Paulus sudah sampaikan, ya saya masih ingat catatannya, mengapa ada krisis? Ya, ini arahnya kan kepada penampian. Mengapa ada krisis? Disampaikan di sana, karena ini bagian dari rencana Allah. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama kan supaya bisa membedakan mana umat pilihan dan mana yang bukan. Terus tujuan yang kedua supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Sesungguhnya ini kan bicara penampian. Bapak Ibu Saudara. Terus Pak Epafras menyampaikan juga krisis bisa jadi bahaya, tapi bisa juga jadi kesempatan. Tergantung respon kita. Dalam kondisi penampian ini, bagi kita krisis itu apa? Sebuah bahaya atau sebuah kesempatan? Ya, akan jadi bahaya kalau kita tidak bertindak apa-apa, tidak berpikiran positif. Dan hanya berpikir, waduh sorok, waduh mateng aku, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ya ada orang-orang yang bisa menganggap krisis ini sebagai kesempatan. Ya, dan ada kesaksian-kesaksian ya beberapa pembicara yang lalu, justru lewat krisis ini ada orang yang semakin diberkati. Karena mereka lihat peluang usaha. Mereka lihat peluang-peluang yang lain. Bapak Ibu Saudara, penampian ini buat saya seperti proses seleksi. Ya. Ini sebuah penampian. Bagi angkatan tertentu
Alkitab katakan, Ia akan membiarkan. Bagi yang merespon Allah baik, tapi bagi yang tidak merespon, mereka akan terlibas sendiri. Bagi yang merespon, mereka akan bertobat. Iya, aku sudah salah. Iya, aku sudah melakukan pelanggaran, sehingga aku saat ini mengalami ini dan itu. Tuhan akan bebaskan dari hukuman. Tapi ternyata tidak ada. Itu sebabnya Allah membiarkan mereka. Tapi lihat, generasi yang baru, generasi sisa, generasi yang masih melakukan hidup benar, Allah kumpulkan tersendiri. Jadi krisis itu benar-benar akan menyeleksi ya, keberadaan kita masing-masing. Ya. Apakah kita orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Apakah kita anak-anak Tuhan yang teruji betul? Yang tidak mudah ngomel, tidak mudah bersungut, tidak mudah menyalahkan Tuhan. Dan apakah dengan krisis itu akan menolong kita, akan mendorong kita semakin berusaha mengenal. Iya, Tuhan itu baik. Sampai hari ini masih melindungi aku dan seterusnya. Kesempatan untuk kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tujuan penampian mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan ngomong gini, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Tetapi sebetulnya tidak. Dalam proses penampian itu, sebetulnya Tuhan sedang menyatakan keadilannya. Itu bukan kekejaman Tuhan, itu keadilan Allah. Yang memilih taat akan mendapat jaminan. Amin. Tapi yang memilih tidak taat akan dihukum atau dibinasakan. Kata-kata Ia akan membiarkan. Tuhan sudah enggak peduli dengan orang-orang yang tidak nurut ini. Dibiarkan. Ya, mereka akan masuk pada hukuman. Kenapa saya katakan itu wujud keadilan Allah? Bukan Allah yang memaksa mereka, tapi mereka sendiri yang melakukan pilihan. Kalau taat, kamu mendapat jaminan. Kalau taat, kalau nurut, kamu dipulihkan. Kalau taat, kalau nurut, kamu akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Tapi kalau tidak, habis karena krisis. Kalau kamu tidak nurut, kalau kamu tidak taat, kamu akan masuk dalam hukuman dan akan dibinasakan. Ya, jadi mari kita renungkan bahwa krisis ini bicara tentang tindakan Allah untuk menampi kita. Ini bagian dari rencana Allah. Saya ulangi lagi apa yang disampaikan Pastor Paul. Ini bagian dari rencana Allah. Tapi jangan lupa, ini adalah masa penampian. Masa audisi kita. Masa penyeleksian buat kita. Apakah kita dari sekian puluh yang hadir ini, mana yang anak Tuhan asli, mana yang anak Tuhan KW, ya, akan kelihatan. Tapi tujuan penampian bukan hanya menyatakan keadilan Allah. Tujuan penampian juga untuk pemurnian hati. Bapak Ibu Saudara, lewat penampian ini sebetulnya Allah sedang memproses karakter, memproses hati kita. Ya. Tuhan di tengah krisis. Ya. Pertanyaan saya gini, ketika saya merenungkan kalimat Tuhan di tengah krisis, so what gitu, ya. Kenapa memang kalau Tuhan ada di tengah krisis? Ini akan menjadi kata keterangan saja. Ini akan menjadi pernyataan saja. Kalau kita tidak betul-betul masuk kepada hal yang lebih inti dari yang dikehendaki Tuhan adalah pemurnian. Coba kita lihat Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Apa yang dituntut oleh Tuhan dari kita? Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
Tujuan penampian itu pemurnian hati di dalamnya. Puncaknya ada di apa yang dikatakan di ayat ini. Sampai kita berlaku adil, sampai kita berlaku setia, sampai kita bisa hidup dengan rendah hati. Ada pembentukan karakter, ada perubahan pola pikir, ada perubahan hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan di tengah krisis, itu yang dilakukan atas kita. Ada pemurnian hati. Kalau kita ingin tema ini tidak hanya jadi slogan, tidak hanya jadi kata-kata keterangan saja. Tuhan di tengah krisis loh. Apa responnya? Karena Tuhan akan melakukan pemurnian untuk kita. Jadi pada intinya Bapak Saudara, penampian ini Allah menghendaki supaya ada pertobatan dan hidup benar ketika kita ada di situasi krisis. Siap ditampi Tuhan, siap diproses Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya cuma satu, pertobatan dan hidup benar. Supaya kita sampai di titik adil, setia, rendah hati. Kalau krisis ini belum sampai menyentuh perubahan karakter kita, maka kita nggak akan pernah mengalami pemulihan. Kalau karena krisis ini kita masih ndablek, kita masih mokong, kita masih melakukan pemberontakan, pelanggaran, justru semakin membuat kita menjadi lebih jahat lagi. Ya, siap-siap kita akan terima hukuman. Tapi walaupun krisis, tapi kalau kita siap untuk diproses, siap untuk dibentuk oleh Tuhan, sampai kita menjadi adil, setia, dan rendah hati, karakter kita siap dibentuk, justru janji pemulihan itu pasti akan kita alami. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Allah, tindakan Allah di tengah krisis. Coba kita lihat Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Tindakan Allah yang kedua adalah mengampuni dan memulihkan. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih setiamu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Di tengah krisis, tindakan Tuhan adalah mengampuni dan memulihkan. Mika menyampaikan tentang keberadaan Allah yang penuh dengan kasih, keberadaan Allah yang penuh dengan sayang akan umatnya. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih, ya, seperti salju, seperti bulu domba. Ya. Allah menghendaki pemulihan hubungan antara Allah dan umat pilihannya. Krisis ini justru harusnya membuat orang datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun. Allah akan mengampuni dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, saya senang, saya bahagia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan mengajar, pemulihan itu diawali dari inisiatif Allah untuk mengampuni dan mengasihi. Kekristenan tidak mengajar bahwa pemulihan itu berawal dari kita. Oh, kalau kita nanti melakukan banyak ini, kontribusi ini, perbuatan baik ini, nanti Tuhan akan mengampuni. Alkitab katakan kebaikan manusia itu seperti gombal, seperti kain lara. Seperti kain yang sangat menjijikkan dan kotor sekali. Mana mungkin kondisi manusia yang seperti itu bisa membuat penyelesaian tentang persoalan, khususnya persoalan dosa kita. Tidak bisa.
Inisiatif pemulihannya harus datang dari Allah. Inisiatifnya harus datang dari Allah. Itu sebabnya tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Mika menyatakan Dia adalah Allah yang mengampuni. Allah yang memaafkan pelanggaran. Allah yang tidak terus dengan murkanya. Kita bersyukur. Ya, kita punya Allah yang berinisiatif untuk datang menghampiri kita. Ya. Untuk datang menawarkan satu penyelesaian dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita masih berkutat dengan dosa kita. Kita masih berkutat dengan kesombongan kita. Aku enggak butuh Tuhan. Aku enggak butuh Allah. Sekalipun kondisinya sudah babak belur. Ya, Tuhan tawarkan kepada kita. Dia Allah yang mengampuni. Dia berinisiatif mau menyelesaikan dan memulihkan kita. Ya, sebab Dia memang Allah yang mengampuni dan memulihkan. Itu tindakan yang kedua dari Tuhan. Dia mengampuni dan memulihkan. Dan tindakan yang ketiga, tindakan yang terakhir. Tindakan Tuhan di tengah krisis. Kembali ke ayat yang kedua dari pembacaan kita. Pasal 5, ayat yang ketiga. Pasal 5 ayat yang ketiga. Maka Ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Tindakan Allah yang ketiga adalah penggembalaan. Ya, Bapak Saudara, katakan di situ, Ia akan bertindak dan akan menggembalakan. Secara harfiah, menggembalakan itu kan untuk konteks binatang ya. Apa sih yang penting dari hal menggembalakan ini? Adalah memelihara dan melindungi. Kalau kita lihat, kita baca tentang pengalaman Daud. Daud menggembalakan domba-dombanya, dibawa ke rumput yang hijau, dikasih makan. Ya, pokoknya jangan sampai embek-embeknya ini kelaparan, harus dikasih makan. Kalau rumput di situ sudah habis, dia cari rumput tetangga. Ya, rumput tetangga dipotong-potong. Yang penting embeke sehat, gemuk, terpelihara. Tapi jangan lupa, dalam konteks penggembalaan juga, Daud akan berjuang mati-matian, walaupun kambingnya, embeknya cuma 2-3 ekor. Kalau ada singa, dia lawan singanya. Ya. Kalau ada macan, dia lawan. Ada beruang, dia lawan. Ya. Sampai titik darah penghabisan. Cuman belani embek. Secara harfiah menggembalakan sampai di titik itu, Bapak Saudara. Jangan sampai ingon-ingon itu ciloko. Ya. Bagaimana caranya dikasih makan, lalu dilindungi. Tapi dalam konteks secara rohani, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini bicara tentang apa? Allah berinisiatif membangun hubungan yang intim dengan umatnya. Supaya apa? Supaya di situ Allah berperan sebagai pemelihara, sebagai pelindung, dan saya tambahkan, sebagai pendidik. Proses penggembalaan secara rohani itu kurang lebih sama dengan proses antara bapak dengan anak. Ya, istilahnya proses apa ya? Pembapaan. Proses sebagai orang tua dengan anak. Alkitab selalu ngomong gitu, bapak anak, orang tua anak, dan seterusnya. Bahkan antara pemimpin Paulus dengan Timotius, ya, itu dipakai istilah juga bapak. Jadi ada di situ pengertian mendidik, ada di situ pengertian memelihara, melindungi, dan seterusnya. Tapi inisiatif pentingnya adalah begini. Tuhan ingin hubungan intim. Dalam konteks penggembalaan ini, Allah menawarkan diri supaya Dia
membangun hubungan dengan kita. Kita membangun hubungan dengan Dia. Allah menghendaki relasi yang baik, Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya ada peranan Allah untuk memberi jaminan, pemeliharaan, dan perlindungan. Kalau kita bicara tentang dididik, Alkitab katakan begini, mana ada anak yang tidak dididik oleh orang tuanya. Allah berperan bukan hanya menjamin hidup kita, Bapak Saudara. Allah bukan hanya memelihara supaya perut kita tidak kosong. Allah bukan hanya memelihara supaya kita tidak kekurangan. Allah juga memberi perlindungan buat kita. Amin. Tapi jangan salah, Allah juga akan mendidik kita. Ya. Kalau kambingnya mulai menggok, dikantol, ngek, balik. Sana lagi, ngek, dibalik. Apa pengertiannya? Dalam proses penggembalaan, dalam konteks penggembalaan, di situ ada sebuah didikan. Salah satunya melalui krisis, salah satunya melalui penampian, salah satunya kita akan diizinkan, Bapak Ibu Saudara, ada dalam kesulitan. Allah tidak selalu berjanji, oh kamu jadi orang Kristen enak terus, lancar jaya. Tidak. Ada satu titik di mana kita akan berjumpa dengan masalah. Di situ kita akan dididik, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Di situ kita akan diajar, apakah kita betul-betul berharap kepada Tuhan atau tidak. Mungkin Bapak Saudara punya gambar Nick Fujikik gitu ya. Saya waktu itu lihat statusnya Miss Ayu, terus tak screenshot. Saya suka dengan kata-katanya. Ya, Nick Fujikik itu kan enggak punya tangan, kaki juga enggak ada dua-duanya, jadi buntung gitu aja ya. Tapi ada kelebihan nih, orangnya ganteng ya, bule lagi gitu ya. Tapi siapa yang tahu? Dia pernah merasa putus asa, dia pernah merasa kecewa, dan dia pernah ada di satu titik, aku mau mengakhiri hidup, aku bunuh diri. Singkat cerita dia pulih, dia jadi mentor, usahanya berhasil. Tapi kalimat yang penting yang saya tangkap di situ begini, aku minta supaya aku diberi tangan dan kaki, tapi Tuhan tidak menjawab aku, karena itu bukan jawaban yang tepat menurut Tuhan. Tapi doa yang kedua yang diucapkan oleh Nick adalah, aku minta supaya memiliki hati yang bersyukur dengan kondisiku, dan aku diberi oleh Tuhan hati yang bisa mensyukuri keadaanku. Dan justru itu membuat dia menjadi bangkit, menjadi mentor. Dan Tuhan tambahkan bonus, istri yang cantik, anak-anak yang baik, dan sebagainya. Artinya apa? Ketika beres dengan hati, ketika sudah selesai dengan Allah, ketika sudah berelasi dengan Allah secara baik, ketika sudah siap dididik dalam konteks penggembalaan tadi, ya, krisis itu tidak akan menghambat kita. Krisis itu bukan jadi persoalan buat kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, Allah akan memelihara, melindungi dan mendidik kita sampai kita bisa belajar dan mengenal Allah yang benar. Ya. Kita akan baca satu ayat yang terakhir, Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Ada janji Allah di situ. Ketika Dia menggembalakan kita, apa yang akan kita alami? Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Di Mika tadi dikatakan Dia akan menggembalakan kita dengan kekuatannya. Perjanjian baru, Paulus juga menulis ayat yang sama. Kuasanya akan bekerja di dalam diri kita
Dengan kata lain begini, Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang berelasi dengan Tuhan, sesungguhnya kita memiliki potensi untuk mengalami mujizat. Amin. Kita memiliki potensi untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah takut ketika kita menghadapi krisis. Ada potensi terobosan yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Ada potensi mujizat yang kita bisa alami. Sakit bisa disembuhkan. Jalan buntu akan ada jalan keluar dan penyelesaian berikutnya. Tapi bukan berarti kita harus mengatur Allah dengan cara berpikir kita. Tuhan, aku mintanya begini, harus begini. Enggak. Itu dalam konteks bahwa Tuhan punya kekuasaan, punya otoritas untuk menjawab doa kita. Tetapi janji Tuhan bagi kita, Allah yang kuasa, Allah yang punya kekuatan yang dahsyat itu menyertai kita. Itu artinya kita memiliki potensi yang luar biasa dalam hidup kita. Asal kita berelasi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang siap dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan karyanya dalam hidup kita. Tindakan Tuhan di tengah krisis, Dia melakukan penampian, Dia akan memulihkan dan mengampuni kita. Dan Dia akan menggembalakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami hidup di era krisis yang saat ini terjadi, adalah supaya kami bisa belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami masuk dalam masa penampian. Itu sebabnya mampukan kami untuk memiliki kepekaan secara rohani atas kehendak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan menjadi gembala bagi kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Sebab Tuhan yang berperang bagi kami. Tuhan yang berkarya bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berhasil di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami terus dibawa untuk menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami berikan untuk Tuhan, waktu yang kami berikan untuk Tuhan, pujian yang kami berikan untuk Tuhan, kiranya semua itu berkenan di hadapan-Mu. Terlebih lagi Tuhan, taburan benih firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh menguatkan setiap kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin tahu cara Tuhan memperlakukan kehidupan kami, bahwa Engkau sedang memulihkan, memurnikan kami, Engkau sedang menentukan kami sebagai anak-anak yang Kau kasih ya Bapa. Terima kasih, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau minggu depan kami akan mengadakan Natal, kiranya Tuhan menolong semuanya. Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan kondisi tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang fit, sehingga kami boleh merayakan Natal dengan penuh rasa aman, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, apapun pelayanannya Tuhan, Tuhan persiapkan, biarlah ada kesatuan hati di antara hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan juga taruh hikmat-Mu kepada para pembicara, sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan saja. Terima kasih, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati bangsa ini, kami percaya bahwa melalui doa-doa kami, Engkau akan senantiasa melimpahi bangsa ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Ada keamanan di mana-mana. Berkati para pemimpin yang Tuhan sudah tentukan untuk memimpin kami. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan masing-masing menyertai, memberkati kami masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami, kiranya Tuhan
tetap senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, hikmat dan kasih karunia dari anaknya yang tunggal, damai sejahtera, perkenanan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.